Ketua, si anak buangan keluarga Sen itu. Memangnya sudah kasih ramuan pelat apa sampai kalian dari kelompok kaki hitam? Mau-maunya jadi anjing suruhan dia? Kita ini, bigurun. Bertaruh nyawa tiap hari, hidup segan mati tak mau, ya demi kebebasan. Kita sudah biasa. Tidak sudi diperintah-perintah sama orang-orang angkuh. Dari keluarga bangsawan itu. Kalau tak tahan, kita tinggal angkat kaki. Pindah tempat cari makan lain, pokoknya. Kita tidak boleh jadi budak keparat buat dia. Si empat, tenang dulu. Tenang. Ketua, waktu kita ke sana, mendekati Shen Li saja tak bisa, malah langsung dipukul mundur. Melawan balik pun, tak sempat. Itu artinya bibit Xian itu bukan orang sembarangan. Dia sangat mengerikan. Kalau kita nekat menyerang, ratusan saudara kita ini bisa habis di luar kota Heiling. Bahkan mayatnya pun tak akan utuh. Kalian tidak paham, Shen Li itu monster sungguhan. Sekali lihat saja, dia bisa tahu rahasia terbesarku. Lagi pula, dia memegang kendali atas formasi pelindung kota, membunuh kita semudah menginjak semut. Yang paling penting, dia berjanji bisa mengatasi bahaya yang mengancam nyawaku soal. Ini biar kupikirkan lagi. Malam ini, perketat penjagaan kamp. Tidak ada yang boleh bergerak tanpa perintahku. Adoy, Ketua, Tuan Muda ketiga, perutku tiba-tiba sakit sekali. Sepertinya, salah makan tadi. Aku izin ke belakang sebentar. Kalian lanjut saja diskusinya. Bos kecil, ada kabar luar biasa. Aku bawakan hadiah besar buatmu. Bukankah kau itu anjing penjaga si Ruo Liu? Tengah malam begini, kau lari ke tempatku. Mau cari mati, atau mau kasih informasi? Begini bos kecil, si jalan Ruo Liu itu sudah gila. Dia diam-diam melanggar aturan aliansi kultivasi liar. Nekat memasukkan darah roh minyak iblis dari sekte iblis. Akibatnya dia terkena serangan balik, kekuatannya anjlok drastis. Kalian harus tolong. Apa dia telah mengganti darahnya dengan darah iblis, dia sekarat. Bukan itu saja, si jalan ini ketakutan setengah mati. Setelah diteror oleh si anak buangan keluarga Shen itu, dan sekarang dia berencana membawa seluruh kelompok kaki hitam untuk membelot ke keluarga si yang beraliran dulu, supaya statusnya bersih. Ini melanggar pantangan mati aliansi kultivasi liar kita. Tuhan memberkatiku, ini benar-benar kesempatan emas. Ruo Liu, kau mengandalkan kultivasimu sebagai wanita, kau rebut tambang emas dan besi milikku. Hari ini, aku tidak hanya akan merebut kembali tambang itu, tapi juga akan menjarah habis semua sumber daya milik kelompok kaki hitam. Saudara-saudara, kelompok kaki hitam itu sekarang sedang kacau tanpa pemimpin. Si betina jangkung itu sebentar lagi mati. Ayo, bantai mereka semua. Rampas harta mereka, kuasai tambang mereka, nikmati wanita-wanita mereka. Hari ini, jangan sisakan nyawa. Dan mendengar Ruo Liu, kau jalan, cepat keluar dan terima ajalmu. Serahkan tambang emas, besi, dan semua barangmu. Mungkin aku masih bisa membiarkanmu mati dengan utuh. Dasar tolong. Kau cuma sampah yang suka memanfaatkan situasi. Biarpun nyawaku taruhannya, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh apapun milik kelompok kaki hitam. Ketua, kita dikhianati. Hari ini, sepertinya, kita tamat. Saudara-saudara, lindungi Ketua sampai mati. Terobos keluar. Kalian semua, tidak ada yang akan selamat hari ini. Saudara-saudara, serang. Ini monster apa? Bencana alam. Cepat, mundur. Sialan. Jantungku hampir copot. Saudara-saudara, bencana alamnya sudah lewat, lanjut bantai mereka, serang. Beraninya kau menyentuh anjing yang sudah kupesan. Siapa kau berani-beraninya mencampuri urusan orang lain? Orang yang akan mencabut nyawamu. Ruo Liu, apakah sekarang kau masih perlu mempertimbangkannya? Tidak perlu. Kelompok tanduk hitam, Ruo Liu, bersedia mengabdi sampai mati untuk tuan kota. Bagus, bawa orang-orangmu dan dirikan perkemahan di luar kota Bukit Hitam. Pemberitahuan, posisi saat ini, 3 mil ke depan, ada peluang besar. Itu adalah sisa energi dari pertarungan ahli bela diri sejati. Pasti ada peluang besar di sana, sesuatu yang luar biasa. Berhenti, di depan sana, Tuan Muda. Itu 2 pembunuh di tingkat pengundian Ki yang tinggi, mereka sangat merepotkan, sangat merepotkan. Mereka sedang bertarung habis-habisan demi darah segar itu. Ini adalah kesempatan kita, Kiuya, bersiaplah untuk bertindak. Teknik Vajra kecil. Armor roh. Milik binatang roh angin. Benda aneh dari langit, setingkat ini, bisa ditukar dengan sumber daya yang luar biasa banyaknya. Kota Bukit Hitam sangat kekurangan batu roh. Dengan benda ini, semuanya akan terselesaikan, kembali ke kota. Besok ikut aku ke Danau Bulan Sabit. Paman Wang Adul.
Keponakan Shen, benar-benar tidak menyangka kau sudah mencapai tahap akhir pemurnian Ki tingkat 1 secepat ini. Bibit unggul keluarga Shen, benar-benar tidak diragukan lagi. Paman Wang terlalu memuji, itu hanya keberuntungan saja, Shen Li kau. Jangan bersikap sok di sini. Kau itu pecundang tanpa pembuluh roh. Bagaimana mungkin bisa secepat itu mencapai tahap akhir pemurnian Ki tingkat 1? Kau pasti telah memakan obat terlarang yang menguras potensi diri. Aku ingin menantangmu berduel. Paman Wang, sepertinya tata krama di keluarga Anda masih perlu diperbaiki lagi. Paman, aku tidak terima dia. Itu siapa Sil? Bawa orang yang memalukan ini pergi dan kurung dia. Lepaskan aku. Kalian semua. Keparat, aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Keponakan, aku minta maaf. Anak ini memang sudah dimanja. Tadi kau bilang ada bisnis yang ingin dibicarakan. Bisnis apa itu? Aku ingin tahu benda ini bisa ditukar dengan berapa. Banyak barang. Kau mendapatkan benda ini dari keponakan. Ini adalah armor roh binatang roh angin. Dan dilihat dari auranya, ini pasti berada di alam Deuji. Kau, bagaimana kau bisa mendapatkannya? 2 hari yang lalu di luar kota Bukit Hitam, muncul fenomena aneh di dalam. Puting beliung yang muncul. Samar-samar terdengar raungan binatang buas. Aku mengikuti arah puting beliung itu dan mencari. Lalu merebut benda ini dari tangan sekelompok pembunuh. Benar. Tidak salah lagi. Ini pasti binatang roh angin. Cuaca ekstrem seperti ini adalah tempat berkembang biak yang sempurna baginya. Keponakan, bagaimana rencanamu dengan armor roh ini? Aku ingin 1000 keping batu roh kelas rendah, ditambah 1 tim konstruksi yang ahli memperbaiki kota dan formasi pertahanan. 1000 batu roh. Keponakan, harga ini agak terlalu tinggi. Armor roh ini memang berharga, tapi paling-paling hanya bisa dibuat menjadi senjata sihir kelas rendah. 700 batu roh. Aku langsung sepakat. Paman dari keluarga Wang, kalau begitu aku akan membawa baju sirah roh ini ke balai lelang. Ini adalah material yang mengandung energi dari 5 binatang roh. Pasti banyak pendekar lepas yang tertarik. Lagi pula, di kota healing ini tidak hanya ada minuman keras saja, ada juga mata air kehidupan dan sebatang buah beri pasir yang hampir mencapai tingkat 9. Jika dikelola dengan baik, kota healing mungkin bisa menjadi seperti mata air kehidupan dari keluarga Fan yang kedua. Baiklah, 1000 batu roh ditambah teknik modifikasi tanah yang profesional dia. Tapi, kau harus ikut aku untuk menemui seseorang. Shen Li, murid dari 10.000 murid keluarga Shen, memberi hormat kepada Master Lian Qi. Kudengar dari Xiao Chen, kau ingin meracik cairan roh peningkat kualitas. Benar sekali, Master. Saya ingin membudidayakan buah beri pasir tingkat 9 di kota healing untuk menahan badai pasir. Jadi saya sangat butuh bantuan cairan roh tersebut. Sayang sekali, pohon roh tingkat 7 yang menghasilkan cairan itu mengalami kerusakan parah 50 tahun lalu saat mencoba menembus kultivasi. Jadi sekarang kalau ingin mendapatkannya lagi, harus menunggu 50 tahun lagi. Begitu rupanya, karena kehendak langit tidak berpihak, saya tidak akan memaksanya. Terima kasih atas penjelasannya, Master. Tunggu dulu. Keponakanku, apakah kau tertarik dengan benda langka tingkat 9, bunga cangai ini? Anda bercanda, Master. Benda langka tingkat 9 sangatlah berharga. Saya hanya seorang praktisi tingkat Qi, mana berani saya mengincarnya sembarangan. Keteguhan hati yang bagus, bunga cangai ini bisa kuberikan padamu. Tapi ada satu syarat, mohon katakan, Master. Anak bernama Wang Teng itu dasarnya tidak jahat, hanya saja dia dimanja. Aku ingin kau membawanya kembali ke kota healing dan menjadikannya pengawal pribadimu. Terserah kau mau menghukum atau menyuruhnya apa saja, asalkan dia tetap hidup selama 7 tahun. Tanda tangani kontrak iblis baru ini, dan bunga cangai itu milikmu. Terakhir kali aku jadi pengasuh buat si bocah sombong tak berguna itu. Tapi, menukar seorang pesuruh gratis demi benda langka tingkat 9. Transaksi ini jelas untung besar. Master, kenapa Anda menyerahkan Wang Teng kepada orang luar itu, dan malah memberikan bunga canghai juga? Xiao Chen, kau sudah ditipu, akar binatang roh itu sama sekali bukan barang liar. Itu dipelihara oleh seorang ahli tingkat Sifu. Bocah itu menyembunyikan informasi terpenting dan menipumu dengan tangan kosong. Sialan kau, Shen Li. Beraninya kau mempermainkanku. Aku tidak terima. Kenapa? Aku harus mengikuti si tidak berguna itu ke kota healing. Aku akan mengadu pada leluhur. Orang tua bangka, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Kau sudah gila ya? Lepaskan aku. Aku salah. Aku salah. Rubah-rubah tua keluarga Wang itu sekarang seharusnya sudah sadar. Tapi kontrak sudah ditandatangani. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, saatnya meningkatkan kekuatanku. Setelah wajah asli terungkap, kekuatan adalah satu-satunya hukum yang mendasar. Keponakanku, keributan tadi malam cukup besar ya. Selamat atas kenaikan ke tingkat 2 Ki. Kau ini. Berita tentang bocah ini benar-benar akurat sampai mengejutkan. Orang terkaya keluarga Wang, kenapa berkata begitu? Saya hanya beruntung bisa menemukan potongan baju sirah roh. Mana ada berita lain? Sudahlah, lupakan itu. Ayo cicipi arak bambu hijau ini.
Master sudah memberi perintah, anak bernama Wang Teng itu mulai sekarang diserahkan padamu untuk dididik. Paman keluarga Wang, tenang saja, saya akan menjaga kakak Wang dengan baik. Untuk merawat Tuan Muda Wang, Sun Dashan telah melihat Tuan Shen, ini istri saya dan putri saya, Zhu Qing. Mulai sekarang, nasib keluarga kami, semuanya bergantung pada Anda. Tuan, tidak perlu sungkan. Setelah ini, di kota Black Ridge, selama Anda bekerja, dengan sungguh-sungguh, saya tidak akan membiarkan Anda kekurangan. Ambil uang saku ini, untuk membelikan makanan, bagi anak itu Tuan ini. Terlalu berharga. Jangan ditolak, ambil saja. Orang-orang di bawah perlindungan saya, Shen Li, tidak perlu hidup susah. Terima kasih banyak, Tuan. Saya, Sun Dashan, bersumpah akan mengabdi kepada Anda sampai titik darah penghabisan. Nah, ambil ini. Ini 1000 keping uang saku. Jangan pikir karena aku menandatangani kontrak itu, aku akan tunduk padamu. Aku, Wang Teng, cepat atau lambat akan menginjakmu di bawah kakiku. Qiu Yang, bawa dia ke gudang bawah tanah. Tanpa perintah dariku, jangan biarkan dia keluar gudang bawah tanah. Berani-beraninya kau menyuruhku tinggal di gudang bawah tanah. Aku, Wang Teng, cepat atau lambat akan menginjakmu di bawah kakiku. Diam, atau aku patahkan kakimu. Notifikasi, terdeteksi perubahan aura di kota Black Ridge. Peluang di area baru telah terbuka, kota Black Ridge. Aku kembali. Sesungguhnya, pembangunan dan penaklukan baru saja dimulai. Notifikasi, terdeteksi perubahan aura di kota Black Ridge. Peluang di area baru telah tiba di kota Black Ridge. Sepertinya akan ada kejutan yang menanti. Kenapa Tuan Muda dari keluarga Wang yang terhormat ini mabuk laut? Bukan urusanmu. Aku hanya masuk angin semalam. Karena kau sudah diserahkan kepadaku oleh Master Sun Yang, sesuai kontrak, kita harus bertarung berdampingan. Aku perlu tahu dasar teknik kultivasimu. Kau, Chan, mau mengorek kartoasku? Sebutkan dulu apa yang sudah kau latih. Teknik hujan kecil, teknik tubuh emas. Cuma 2 teknik dasar itu. Aku pikir kau sehebat apa, ternyata cuma orang bodoh yang tidak punya bakat, benar-benar. Lalu Kun besar. Perhatikan baik-baik, aku menguasai teknik kimia, bola api kecil, dan teknik hujan bintang besar. Wah, hebat sekali. Dasar kau. Apa kau masih pria? Kalau berani. Tuan Kota sudah kembali. Hormat kepada Tuan Kota. Semoga Tuan Kota selalu diberkati. Rakyat jelata ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Orang ini punya cara juga untuk melatih para manusia biasa. Bagus sekali, dasar pencuri kecil. Beberapa hari lalu, aku mendengar ada ikan mas air yang merupakan binatang roh kelas 9 yang dicuri dari pasar Yueo. Ternyata ada padamu. Saudara Wang, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan. Ikan ini kutemukan di jalan. Itu terjadi pada malam yang gelap gulita. Aku berpapasan dengan seorang kultivator jahat yang langsung lari begitu melihatku. Lalu ikan ini jatuh ke tanah. Aku merasa kasihan padanya. Jadi kubawa pulang untuk dipelihara. Itu kultivator jahat yang mencurinya dari keluarga Wangku. Kultivator jahat mencuri ikan keluargamu. Apa hubungannya denganku? Aku mengambil ikan dari kultivator jahat. Apa di atasnya tertulis nama keluarga Wangmu? Kau tidak tahu malu. Bicara senaknya saja. Qiu Ya, nanti bawa keluarga Master Sun ke halaman belakang untuk menetap. Sekalian berikan dia cetak biru untuk memperbaiki tembok kota. Baik, Tuan Muda Kau Shen. Leluhur Sun yang benar-benar buta, sampai menyerahkanku padamu si orang bodoh ini. Kenapa kau, nenek moyang Sun yang benar-benar sudah buta, sampai menyerahkanku pada pecundang sepertimu? Apa maksudmu? Dasar babu rendah Aindel, masih berani melotot ke arahku. Percaya tidak, kalau aku bakar kau hidup-hidup. Ayo kita pergi cari udara segar, Tuan Sun. Kurang ajar. Wanita gila, kau benar-benar berani menyerangku. Terimalah jurusku ini. Dasar Tuan Muda sialan, berani-beraninya kau. Jangan pukul wajahku. Sialan, kau menjebakku ya. Sialan, kau pikir aku bodoh? Aku tidak akan membiarkanmu menjaga jarak dariku untuk merapal mantra. Sialan kau, urusan kita belum selesai. Tuan Muda, pertumbuhan padi bulan sabit ini sangat bagus. Kalau dikombinasikan dengan teknik rahasia keluarga Chen, yang tadinya butuh waktu 6 bulan untuk panen, sekarang hanya perlu 3 bulan saja. Bagus sekali, rawatlah dengan baik. Kalau butuh sumber daya apapun, ambil saja baik, Tuan Muda. Teknik bercocok tanam dari gua keabadian ini memang luar biasa. Aku percayakan pembangunan tembok kota padamu, Saudara Wang. Aku dan Qiu Ya harus keluar kota untuk urusan penting. Kota healing ini kuserahkan sementara padamu.
HMPH, aku ini datang ke sini untuk menempuh ujian, bukan jadi penjaga pintu untukmu. Kalau ada musuh, keamanan kota sepenuhnya bergantung pada teknik api besar milik saudara Wang. Kamu tahu diri juga ya, selama kau memberiku waktu untuk menjaga jarak, kultivator tingkat 3 pun akan kalah di tanganku kalian. Cepat sana pergi, jangan menghalangi pandanganku. Saya mau memberi hormat kepada Tuan Abadi. Tuan Abadi pasti lelah sekali setelah perjalanan jauh. General, aku tidak menyuruhmu ke sini untuk menjilat. Batu darahnya sudah siap. Sudah siap, tuangkan darahnya. Cepat. Berhenti, masih kurang. Batu darahnya masih kurang. Pergi ke pasar pasir di depan sana. Cari lebih banyak batu darah untukku. Hai, kau yang sedang bercocok tanam itu, kemarilah, temani aku mengobrol. Aku sedang bicara padamu. Cuma tanaman padi bulan sabit murahan saja, barang kelas rendah seperti itu. Keluarga Wang kami punya. Sebanyak yang kami mau, asalkan kau mau kesini menemaniku bicara. Setelah aku kembali ke keluarga nanti, akan kuhadiahi 2 benih induk padi bulan sabit. Bagaimana Tuan? Benih induk itu tidak bisa dipetik sembarangan. Mereka mengandalkan energi spiritual dari tanah untuk menjaga kualitasnya. Begitu dipaksa ambil, bukan cuma merusak akar ladang spiritualnya. Benih induk yang dipetik itu juga akan langsung turun kualitasnya, bahkan lebih buruk dari padi biasa. Siapa yang mau dengar teori sampahmu itu? Aku tanya. Si Shen itu, biasanya orangnya seperti apa? Tuan penguasa kota, tentu saja sangat baik. Hanya saja apa? Sebelum Tuan penguasa kota pergi, dia berpesan secara khusus agar aku menjauhimu. Dia bilang otakmu tidak beres, kau ini orang gila. Gila? Si Shen sialan itu, kau yang gila. Seluruh keluargamu yang gila. Hai, Hao Shen, kau orang baru ya? Pasti haus kan? Sina, minum air dulu. Ini kan cuma air biasa. Apa anaknya? Kau tidak tahu ya, sebelum Tuan penguasa kota datang, kota healing ini adalah tanah mati, tanahnya pecah-pecah. Kalau mau ambil air, harus lari belasan mil ke gurun. Setiap hari ada orang yang mati kehausan atau kelaparan. Kalau begitu kenapa kalian tidak pindah? Pindah kemana? Kami ini rakyat kecil. Kalau meninggalkan tempat ini, kami pasti mati. Jadi, saat kami semua putus asa menunggu ajal, Tuan penguasa kota datang. Dia memunculkan mata air, menggunakan teknik peri, dan menurunkan air suci. Bahkan membuka lahan tandus di luar kota. Dia adalah penyelamat hidup kami, tapi dia juga seorang kultivator yang tinggi di atas sana. Apakah kalian lebih merasa berterima kasih, atau malah menaruh dendam pada para kultivator yang memegang kendali atas hidup mati kalian? Ingat Budi, tidak berani benci. Ingat Budi, tidak berani benci. Mereka melakukan itu demi bertahan hidup. Lalu untuk apa aku berkultivasi? Apa hanya untuk menang saat bertarung melawan orang lain? Pasar gelap yang tertulis di surat paman kedua Shen seharusnya berada di dalam gunung sunyi ini. Setelah menelusuri jejak-jejak aneh itu, akhirnya sampai juga. Tuan muda, di sini sangat terpencil, bahkan tidak ada pintu masuknya. Apa kita salah tempat? Paham aturannya kan? Bayar dulu baru boleh masuk. Hei, mau apa kesini? Wajah baru berani-beraninya mengetuk pintu. Mencari orang? Mencari orang. Kau pikir ini papan pengumuman pencarian orang? Di pasar gelap mau cari siapa? Pergi. Sekarang, apakah aku sudah boleh mencari orang? Aduh, lihat aku ini. Benar-benar tidak mengenali sosok hebat Anda. Silakan masuk. Tidak tahu Tuan mau mencari siapa? Saya tahu, di pasar gelap ini. Soal kenalan, saya sangat paham. Si orang tua keras kepala itu. Kalian masuk saja, belok kiri sampai ujung. Lalu jalan lurus, ada toko tua yang tergantung banyak labu keberuntungan. Itulah tempatnya. Tuan muda, tempat ini sangat kacau dan kotor. Mohon tetap dekat di samping saya. Tidak apa-apa, tatanan yang liar seperti ini justru terasa nyata. Mau beli sesuatu? Tidak. Beli jangan menghalangi cahaya. Penjaga toko, boleh tanya di mana keberadaan orang tua saya sekarang? Mencari orang di pasar gelap itu. Pantangan besar. Saya adalah teman lamanya, keturunan keluarga saya menerima amanat dari mendiang. Jadi saya datang berkunjung. Bukan. Jangan coba-coba akrab denganku. Coba lihat, di pasar gelap ini, mana ada orang yang berani menunjukkan identitas aslinya. Pergi. Jangan menghalangi pandangan di sini. Kukira siapa? Ternyata penagih hutang yang datang minta tolong. Keluarga Shen, keluarga Shen tidak ada satupun yang benar. Ini, ambil ini.
Sudah dapat barangnya, cepat pergi. Tuan muda, orang tua bangka ini benar-benar tidak tahu diri. Perlukah aku tebas pintunya? Tidak perlu. Kita sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Karena sudah sampai di sini, ayo kita ke aula. Aula apa? Ayo kita jalan-jalan. Tuan muda, sejak meninggalkan rumah, keberuntungan Anda sungguh luar biasa. Meski pasar gelap ini kacau, bagi Tuan muda, mungkin tempat ini penuh dengan harta karun. 50 meter di depan, di lapak itu, ada pecahan perunggu yang berdebu. Itu bisa jadi harta, artefak kelas dawar, pecahan kapal harta lowland. Di sisi timur, 180 meter, ada satu harta, pecahan batu penyihir kecil. 300 meter ke selatan, ada lapak hewan yang menjual kendi pasir. Itu bisa jadi harta. Pasar gelap ini benar-benar ladang harta. Pecahan rusak ini, ditambah cangkir anggur ini, berapa harganya? Tuan muda matanya jeli sekali. Pecahan ini adalah peninggalan kerajaan kuno Lowland, harga pas, 3.000 batu roh 3.000 batu roh. Kuharap saat kau mati nanti, kau bisa membawa 3.000 batu roh ini ke dalam kuburmu. Anak kecil, kenapa? Tidak sabaran sekali. Kita bisa tawar-menawar. Satu batu roh. Tawarannya kejam sekali. 1 keping. Kalau soal cemilan, aku lebih rela membawanya ke dalam peti mati. Nanti kalau aku sudah mati silakan gali saja. Pokoknya cangkir anggur ini tidak dijual. Tersisa hanya kepingan rongsokan itu. Aku kasih 2 keping cemilan, ambil 1, tidak lebih. Ya sudah, 1 keping ya 1 keping. Ambil sana, sial sekali hari ini. Kenapa perasaanku jadi kosong begini ya? Ayo. Siapa lagi yang mau main? Aku mau. Ingatkan kalian, di dalam sini tersimpan kepingan batu pencerahan Tao. Setelah digunakan, kalian bisa menguasai ilmu bela diri dan sihir dalam sekejap mata. Kotak pertama 50 batu spiritual, yang kedua 100. Kotaknya makin sedikit, berarti peluangnya makin besar. Ayo cepat ke sini. Kamu buka duluan. Pergi sana. Kamu mau cari untung? Jangan harap, karena tidak ada yang mau main. Hari ini aku tutup ya, tunggu. Aku yang buka. Ini 50 batu spiritual kelas rendah, asal ambil 1 saja. Waduh, kosong. Pelanggan, harus lebih semangat lagi ya. 100 batu spiritual kelas rendah. 10 keping batu spiritual kelas rendah. Lumayan, modalmu kembali sedikit. Kotak ketiga, pilih yang itu. Jangan menyalahkanku, kotak ketiga ini, harganya 200 batu spiritual. Pikirkan baik-baik, di sini. Tidak ada pengembalian. Cari batu spiritual itu, susah. Aku mau. Berisik, buka saja buat tuan muda ini. Tidak lihat tuan muda ini, sedang emosi. Kotak ini, tadi ada yang pesan. Aku ganti yang lain, untuk Anda. Tuan mudaku sedang bicara, kamu tidak dengar, atau kamu tidak mau mengikuti aturan, dan ingin aku hancurkan lapakmu dan ambil nyawamu, anjing. Jangan bunuh aku. Aku buka. Kena, benar-benar kena. Itu aroma batu pencerahan. Beruntung apanya? Kamu tidak lihat tadi si penjual anjing itu gemetar seperti apa? Dia jelas tahu, kotak mana yang berisi batu pencerahan, dia pasti main curang. Pantas saja, aku tadi mau pilih kotak itu, malah dikibuli sampai ganti pilihan. Kembalikan uangnya, dasar pedagang licik. Apa yang kau katakan? Aku buka lapak di sini sudah bertahun-tahun, barangnya sudah ada di sana. Kalian sendiri, yang tidak tegas, tidak bisa memilih, jangan salahkan. Nasib kalian yang buruk, terima kasih. Ini, berapa banyak batu spiritual? Master bela diri semuda ini, aku sudah menjaga pasar gelap ini bertahun-tahun. Baru pertama kali aku melihatnya. Hari ini suasana hatiku sedang baik. Benda kecil ini kuberikan padamu, kuberikan. Aku memberikannya untuk master muda yang ada di belakangmu itu, sebagai tanda niat baik. Bukan untuk anak kecil tingkat latihan ki sepertimu. Ambil barangnya, lalu segera pergi. Tuan muda ini tidak punya kebiasaan mengambil barang orang secara cuma-cuma. Kalau kamu tidak bisa bertahan di pasar gelap ini, gunakan benda ini untuk menghubungiku. Jangan menghalangi pandanganku, aku mau tidur. Tuan Buddha, Anda menyuruhku menggendong Anda seperti ini, bukankah sangat tidak sopan? Apa Tuan tega melihat kaki Tuan muda sakit? Anda kan adalah pengawal pribadiku. Tidak digendong olehku, mau sama siapa lagi? Tuan muda, penjual kotak misteri di pasar gelap tadi jelas-jelas seorang penipu. Kita mengambil kepingan batu pencerahannya. Dia sama sekali tidak mengirim orang untuk mengejar atau membalas dendam. Kamu pikir dia tidak mau? Batu pencerahan yang dijual orang itu tidak. Mungkinkah dia memotong satu bongkahan penuh batu pencerahan menjadi serpihan kecil hanya untuk menjebak orang? Memotongnya, menjual serpihan itu, benar sekali. Dia sudah lama main curang di pasar gelap. Pasti dia sudah menimbun kekayaan yang luar biasa banyak. Jadi, tindakanku membuat keributan di depan umum tadi. Itu sebenarnya sedang memancing. Jadi Tuan Muda ingin dia datang membalas dendam. Lalu dengan alasan yang masuk akal, kita bisa membunuhnya dan merampas hartanya. Tapi ikannya tidak terpancing. Pantas saja Tuan Muda terlihat tidak bersemangat. Baiklah. Karena ikannya tidak mau menggigit umpan, kita kembali saja ke kota hitam. Sial sekali nasib tikus Jilt hari ini.
Ketemu orang kuat yang membawa pengawal tingkat master, dan akhirnya serpihan terakhir dirampas. Dua orang itu jelas-jelas sedang memancing, untung saja kau tidak gegabah. Kalau tidak, kau tidak akan tahu bagaimana caramu mati. Ini, aku masih punya satu serpihan yang sudah dipotong. Bawa sana dan teruskan aksimu. Bisnis kita tidak boleh berhenti. Aduh, boy, Xianxi memang paling hebat. Kakiku. Tikus Jiao, kau mencuri satu bongkahan utuh batu pencerahan. Itu adalah harta karun yang bisa membuat orang menguasai jurus-jurus hebat kau. Benar-benar menyia-nyiakan benda berharga dengan memotongnya jadi serpihan untuk umpan. Katakan, di mana kau menyembunyikannya? Ampuni aku. Ampuni aku akan memberitahumu. Kau ingin mati dengan cepat, atau ingin disiksa sampai hidup terasa lebih buruk dari kematian? Barang milik kalian si Luan Xiu, itu berani kau curi. Terdeteksi. Sumber sian tingkat puncak, energi hantu mulai berubah. Pelacakan sumber sian tingkat puncak telah diaktifkan. Target, batu pencerahan utuh. Lembaran emas 10.000 teknik. Jarak, 800 meter. Arah, barat laut. Hyuya, ubah arah. Tuan muda, ada apa? Orang lain yang menabur umpan. Kita yang memanen hasilnya, ikannya sudah. Dot terpancing. Untung saja aku menggunakan teknik mati suri untuk kabur batu pencerahan ini. Selama benda ini ada padaku, aku masih punya modal untuk bangkit kembali. Tunggu saja. Setelah aku berhasil menguasai jurus hebat itu, kau akan. Tikus Jiao, kau cukup lihai juga ya. Batu pencerahan sebesar meja jamuan. Malah kau kerogoti sampai terlihat seperti bekas gigitan anjing. Jadinya, tidak salah lagi. Memang kau orangnya, Tikus Jiao. Tahu siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Aku akan berikan semuanya, asal jangan bunuh aku. Jawab pertanyaanku, kau hanyalah kultivator liar berbakat pas-pasan yang diburu habis-habisan oleh aliansi Luan Xiu ke seluruh penjuru dunia. Bukan saja tidak mati, kau malah bisa hidup mewah di pasar gelap. Selain, karena batu pencerahan, apa yang membuatmu bisa bertahan? Aku bicara. Ini adalah cincin pembunuh. Benda ini bisa menyembunyikan napas dengan sempurna dan mengubah warna. Aku mengandalkan benda ini untuk bersembunyi dari kejaran mereka. Tidak mungkin, dengan jumlah batu roh yang kau punya. Seharusnya itu cukup untuk menerobos ke tingkat 5 pemurnian Qi. Tapi kenapa sampai sekarang kau masih di tingkat 3? Untuk apa kau habiskan semua sumber dayamu? Jangan menebas. Bunuh, dia tidak cuma selamat, tapi malah makin jaya di pasar gelap. Selain karena pencerahan, apalagi alasanmu? Ampun. Aku akan bicara. Ini adalah segel pembunuh. Sekali digunakan, ia bisa menyembunyikan aura dan menyamarkan warna dengan sempurna. Aku mengandalkan benda ini untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Kurang ajar. Padahal batu loh yang kuberikan sudah cukup untuk membawamu menembus ke tingkat 5 pelatihan Qi. Tapi kenapa sampai sekarang kamu masih di tingkat 3? Apa yang sebenarnya kamu lakukan dengan semua sumber daya itu? Jangan bacok kakiku. Aku akan mengaku semuanya. Ini adalah barang antik rusak yang kudapatkan di pasar gelap. Namanya lembaran emas segala hukum. Asalkan dialiri batu roh dalam jumlah besar, ia bisa terhubung dengan gunung cengking dari legenda. Dan secara otomatis mencocokkan teknik sakti yang paling cocok untuk penggunanya. Hanya saja, ini cuma bisa digunakan satu kali. Terdeteksi artefak berharga, lembaran emas segala hukum, mendapatkan pohon teknik sakti. Tunggu dulu. Kalian para putra bangsawan dari sekte ternama ini memang paling tidak bisa dipercaya. Kalau mau aku pergi, boleh saja. Tapi kamu harus bersumpah dengan sumpah iblis dalam hati, bahwa kamu tidak akan mencelakaiku. Banyak sekali omong kosongmu. Baiklah, aku, Shen Li, bersumpah di sini dengan sumpah iblis dalam hati. Setelah urusan ini, aku, Shen Li, tidak akan pernah mencelakaimu. Siapa namamu Liu Zhu? Aku, Shen Li, bersumpah. Setelah urusan ini, aku, Shen Li, tidak akan pernah mencelakai Liu Zhu. Jika melanggar sumpah ini, biarlah iblis dalam hati membalasnya, dan aku hancur selamanya. Shen Li ya. Tunggu saja. Tunggu sampai aku pulih. Aku pasti akan membalas penghinaan hari ini 100 kali lipat. Kamu sudah mengucapkan sumpah iblis dalam hati. Kamu berani melanggar sumpahmu. Apa kamu tidak takut mati? Rekan Taois, apa maksudmu? Aku bersumpah Shen Li tidak akan mencelakaimu. Lihatlah tanganku ini. Bersih, dari awal sampai akhir. Aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun darimu, yang melakukannya adalah pelindungku. Qiuya, kamu benar-benar bermain curang. Qiuya, kubur dia lebih dalam. Tambahkan beberapa batu lagi. Jangan sampai dia punya teknik rahasia untuk bangkit dari kematian. Dasar bodoh. Guru besar berjubah merah dari sekte iblis emas, Xiu Chun. Siapa itu? Siapa yang berani merebut kesempatan milik aliansi kultivasi kacau kita? Siapa itu?